mendingin, kemudian dia membentuk kembali menjadi air. Jadi dia itu ada kaitannya penguapan dan pengembunan. Kita hari ini akan belajar perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Proses pembentukan awan ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Kenapa? Kalau tidak ada proses pengembunan, maka tidak akan terjadi hujan. Kalau misalnya tidak ada hujan, maka tanah itu akan kering. Ya, kalau misalnya tanah kering, petani tidak akan bisa menanam padi atau jenis tumbuhan lainnya. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan itu menciptakan proses pengembunan. Pengembunan itu manfaatnya itu bisa untuk membuat minyak wangi. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat minyak wangi, kalian bisa menjadi pengusaha minyak wangi, berjualan minyak wangi. Nah, di antara kalian ada yang suka memakai minyak wangi? Bayu, cuma Bayu yang suka memakai minyak wangi. Ozi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Dari percobaan yang kedua, kita dapat menemukan cara untuk mencegah pengembunan yang terjadi pada ruangan. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Nanti Ibu saat kalian pembelajaran ini sampai akhir itu ada penilaian Ibu. Ada penilaian sikap, bagaimana kalian menunjukkan sikap kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada pretest, nanti Ibu ada pretest, kemudian ada post-test di akhir. Lalu ada penilaian keterampilan, jadi nanti Ibu lihat kalian bekerja sama bagaimana, terus menyampaikan presentasi, seperti itu ada penilaiannya. Nah, ini ada pretest. Soal nomor 1. Gambar tersebut menunjukkan teh hangat yang ditutup dengan tutup gelas. Ketika tutup gelas dibuka, maka muncul tetes-tetes air. Penyebab hal tersebut terjadi adalah yang pertama, A. Uap air menempel pada tutup gelas. B. Air teh hangat tidak tutup gelas. Yang C. Uap air mengembun kemudian menempel pada tutup gelas. Jadi C. Arjuna? Bayu? C. Ozi? C. Oke. Nah, perhatikan gambar ini, ada 3 gambar yang merupakan contoh peristiwa pengembunan. Mengembun itu yang mana? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Gambar 1. Ya. Bayu gambar berapa? 1. Gambar 1. Silvi? Gambar berapa? C. C. Arjuna gambar? Cek. Gambar apa? Gambar 1, B atau C? A. Oke. Ozi? A. Gambar apa nih? Baju yang berjamur. Biasanya ini kalau kita simpan di dalam lemari. Kemudian lemarinya itu lembab. Dinding kayak gini banyak kan kalian lihat? Dinding yang berjamur. Jangankan bajunya, lemari aja udah berjamur ini. Baju berjamur ini, kemudian dinding ini berjamur ini, itu disebabkan oleh kelembapan udara. Saat gas yang kita nggak nampak ini ya, udara ini terlalu banyak uap air, jadi dia lembab. Saat malam hari dia suhunya itu turun, dia kembali gas tadi itu berubah menjadi air, kemudian menempel di dinding. Jadi air itu kemudian tumbuhlah jamur. Misalnya embun itu dia menempelnya di daerah kontak listrik, maka akan terjadi korsleting listrik. Nah, kalau terjadi korsleting listrik, maka akan terjadi kebakaran. Walaupun ini tidak terlalu banyak ya kasus seperti ini, tapi alangkah baiknya jika kita mencegahnya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini ada yang mau kalian tanyakan? Cara mengembun. Bagaimana? Oh, ya. Jadi pertanyaan Arjuna, bagaimana terjadinya embun itu ya? Embun itu terjadi bagaimana? Nah, nanti kita akan melakukan percobaan, kita lihat bagaimana embun itu bisa terjadi. Ada pertanyaan lain? Bagaimana cara mencegah terjadinya pengembunan di ruangan, Bu? Jadi pertanyaan Silvi, bagaimana cara mencegah terjadinya pengembunan di ruangan? Nah, bagaimana cara mencegahnya? Maka kita akan melakukan percobaan. Jadi akan bagi kelompoknya di 2. Silakan bentuk kelompoknya anak-anak. Sudah dibentuk kelompoknya. LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2,
Bahan ajarnya, silakan dibaca. Bahan ajarnya. Coba kalian baca dulu kegiatan satunya. Ambil es batu kemudian letakkan di dalam gelas. Tunggu hingga 1 menit, lalu amati yang terjadi pada gelas tersebut. Kita lanjut ke kegiatan kedua ya. Ambil iPad yang sudah dipakai, kemudian tuangkan pada gelas. Setelah ditutup dengan penutup gelas, tunggu hingga 1 menit. Lalu amati yang terjadi pada tutup gelas. Coba ini Panji, hati-hati, ini nggak usah dipegang tangannya, hati-hati ya. Nggak usah dipegang gelasnya. Ini air panas. Hati-hati ya. Hati-hati ya, awas tangannya. Hati-hati ya nak. Jangan dipegang ini gelasnya. Macam tadi. Ayo. Ya. Dah tutup. Cik kok karang. Oke kalian cek dulu apa amati pada tutup gelas. Ada tetes? Ada tetes air ya. Hal tersebut terjadi karena ya. Kalau sudah selesai maka ibu minta salah satu dari kelompok 1 duluan ya. Yang presentasi kegiatan 1 dari kelompok 1. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan itu setelah dilakukan pengamatan pada gelas yang diisi es batu, kemudian ditunggu 1 menit pada bagian luar gelas tersebut timbul tetes-tetes air atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses mengembun. Nah, dari yang Panji sampaikan itu ada yang mau bertanya? Kenapa timbulnya air di luar gelas? Nah, apa Panji? Itu Yang lain dibenarkan. menjadi dingin, maka uap air mengikut menjadi dingin pula sehingga mengembun tetes-tetes air melekat pada gas. Tepuk tangan dulu untuk Panji. Kegiatan kedua. Yang presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Baik, perhatikan. Setelah dilakukan pengamatan pada gelas yang diisi air panas kemudian ditutup, selanjutnya ditunggu 1 menit. Pada tutup gelas tersebut terdapat tetesan air atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses mengembun. Ketika uap air mengenai tutup gelas yang lebih dingin, maka ia akan ikut dingin kemudian membentuk tetesan air pada tutup gelas. Dari yang Silvi sampaikan tadi ada yang mau bertanya? Ada Bu. Ya, coba Arjuna. Bagaimana jika air panas tidak ditutup? Nah, bagaimana jika air panas tidak ditutup, Sil? Jika air panas tidak ditutup, maka tidak akan terjadi pengembunan. Uap air akan terbang ke udara. Ya, coba tepuk tangan untuk Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uap air di bagian luar gelas
jika kalian masukkan es, dia itu akan ikut mendingin, kan gelasnya ikut dingin kan. Kemudian uap airnya itu ikut mendingin, terus dia nempel di buah gelas. Kemudian yang ditanyakan sama Arjuna, kata Arjuna, bagaimana kalau ditutup? Kalau ditutup, uap airnya itu akan tertekan, nggak bisa keluar. Jadi kalau misalnya dibuka, kata Silvi, kalau dibuka maka tidak akan jadi penimbunan, maka uap airnya akan bebas, dia akan keluar ke udara. Silvi tadi nanya bagaimana cara mencegah terjadi penimbunan di ruangan kan? Agar uap air itu bebas, tidak jadi penimbunan, maka ruangan itu jangan ditutup rapat, harus ada ventilasi. Nah, misalnya di ruangan ini uap air itu harus dibuat ventilasi yang baik, yang bagus, agar pengembunan itu berkurang. Dari apa yang kegiatan yang kita lakukan ini tadi, salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan kegiatan ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa proses mengembun terjadi karena uap air mengalami penurunan suhu atau melepas kalor. Proses mengembun terjadi karena uap air melewati udara atau benda yang lebih dingin, sehingga uap air mengikut menjadi dingin dan mengembun membentuk tetes air atau embun. Cara mencegah terjadinya proses mengembun pada ruangan adalah dengan membuat ventilasi udara dengan baik, membuka jendela dan melewatkan lemari, tidak menempel pada dinding. Tangan pagi. Itu proses terjadinya embun. Nah, jadi di bagian bawahnya itu dingin, kemudian uap air sebelumnya nggak ada uap air kan, kemudian terjadi embun. Nah, ini proses pembuatan parfum. Jadi dia ini menggunakan bunga kamboja, kalian bisa menggunakan bunga mawar. Nah, pada bagian ini yang di antara selang ini dikasih air dingin ya, biar dia nanti mengembun. Nah, di sini nanti, nah keluar, kan dia menguap, uap itu menjadi udara. Kemudian dia melewati air tadi yang dingin, kembali lagi menjadi air. Nah, air itulah yang diambil pas parfumnya. Masih semangat kalian? Tepuk 1, 2, saja menjawab soal. Tepuk tangan untuk kita semua. Kepada yang sudah presentasi, sudah berani menjawab, sudah aktif dalam melakukan percobaan hari ini, nanti akan Ibu beri nilai tambahan. Dari apa yang kita pelajari tadi, sudah mengerti semua? Sudah. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Minggu depan kita sudah memasuki ulangan semester. Jangan lupa belajar, pelajari apa yang sudah kita pelajari selama semester ini. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini,